Halo semua kelas 12. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang PR yang Ibu berikan kemarin, yaitu kalian Ibu minta untuk mencari tentang latar belakang, tujuan, tokoh, dampak mengenai pemberontakan-pemberontakan yang ada pada tahun 48 sampai 65. Ibu harap kalian sudah mengerjakan di buku catatan, kemarin tidak dikumpulkan, dan sekarang Ibu membahas, kalian sudah sedikit banyak tahu tentang apa yang akan Ibu bahas, jadi bisa nyambung. Nah, untuk yang pertama, yang akan kita bahas adalah tentang pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September tahunnya 48. Latar belakang, tujuan tokoh, dan dampaknya. Yang pertama, latar belakangnya itu apa sih, kenapa terjadi peristiwa ini? Yaitu karena jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini dulu pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, terus ketika dia turun dari jabatannya, kemudian dia melakukan pembelotan. Jadi dia lebih memilih untuk bergabung ke dalam ideologi komunis. Kemudian yang kedua, ideologi yang dianut oleh Amir Syarifuddin ini, namanya PKI, itu waktu itu dalam pemerintahan menjadi partai oposisi. Partai oposisi itu adalah partai yang menentang kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu itu. Kemudian tujuan dari pemberontakan ini apa? Karena ini berkaitan dengan ideologi, yaitu tujuannya adalah menggantikan ideologi Pancasila menjadi komunis. Tokoh dalam peristiwa ini ada dua yang paling utama, yaitu ada Amir Syarifuddin sendiri dan Musso. Ya, Musso ini gambarnya, ini adalah Musso, namanya Musso Manowar. Kemudian ada satu lagi Aidit. Nah, Aidit ini juga tokoh di dalam peristiwa PKI Madiun, tapi dia belum menjadi tokoh utama. Kenapa saya katakan belum? Karena dia nanti akan menjadi tokoh utama di peristiwa PKI yang tahun 65. Jadi nanti pemberontakan ini berhasil ditangani oleh pemerintah, pemberontakannya akan berakhir, Amir Syarifuddin nanti akan ditangkap, Musso ditangkap, tetapi Aidit nanti akan berhasil lolos, sehingga dia nanti akan membesarkan kembali Partai Komunis dan akan melakukan pemberontakan di tahun 65. Kemudian dampak dari peristiwa PKI Madiun apa? Dampaknya yang pertama, kalau dari segi timbulnya banyak korban, jelas semua pemberontakan biasanya selalu memunculkan banyak korban. Kemudian yang kedua, yaitu upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional menguat. Jadi karena 48 ini PKI Madiun adalah pemberontakan yang pertama, pada waktu itu dimaklumi di Indonesia. Kenapa? Karena memang dari tentara Indonesianya sendiri pada waktu itu, Indonesia baru 3 tahun merdeka, jelas tentaranya belum kuat. Jadi ada pemberontakan, masih belum kuat tentara yang ada di Indonesia, sehingga mereka mengevaluasi. Akhirnya dibuat tentara Indonesia itu yang semakin profesional. Sehingga kedepannya harapannya kalau ada pemberontakan lagi bisa segera ditumpas. Jadi ini pemberontakan pertama dan pengalaman pertama tentara Indonesia melakukan penumpasan terhadap peristiwa pemberontakan. Kemudian yang kedua, simpati AS berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia. AS Amerika Serikat ya. Ini berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia apa? Karena kita tahu ya, Amerika Serikat itu adalah sebuah negara yang sangat membenci yang namanya ideologi komunis. Karena kalau Amerika Serikat itu ideologinya adalah liberal, kebebasan. Sehingga waktu itu ketika di Indonesia tahun 48, sebenarnya di luar sana, di luar Indonesia itu tengah terjadi yang namanya peristiwa Perang Dingin. Nah, jadi yang perlu kalian ingat adalah ketika di Indonesia di tahun 48 ini, di luar sana terjadi peristiwa Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Nah, kedua negara itu nanti akan saling berebut pengaruh. Kemudian Amerika Serikat nanti akan menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Oh, di Indonesia ini ada komunis, kita harus membebaskan Indonesia dari komunis. Sehingga Amerika Serikat pelan-pelan mendekati Indonesia supaya tujuannya adalah Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan komunis atau menjadi temannya, musuhnya, yaitu Uni Soviet.
Kemudian yang kedua ini adalah gambar dari Amir Syarifuddin. Kemudian berikutnya adalah pemberontakan DITII Jawa Barat. Nah, tokoh utamanya adalah seorang yang bernama Kartosuwiryo. Jadi Kartosuwiryo ini adalah pendiri dari gerakan DITII, khususnya di Jawa Barat. Kalau yang sudah kalian pelajari di PR itu kan DITI ada di mana-mana. Nah, DITI yang di beberapa wilayah itu sebenarnya terinspirasi dari DITI di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Latar belakangnya apa sih? Latar belakangnya adalah kekecewaan terhadap isi dari perjanjian Renville yang merugikan wilayah Indonesia. Jadi kan pada waktu itu ada agresi militer Belanda yang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian Belanda itu kan masuk ke Indonesia, kemudian menguasai beberapa wilayah Indonesia. Nah, ketika Indonesia wilayah semakin sempit, terutama ketika perjanjian Renville itu, banyak masyarakat itu yang merasa, loh kok wilayah Indonesia semakin sempit, merasa kita wilayahnya semakin merugi. Nah, kemudian di Jawa Barat itu kan waktu itu juga wilayahnya diambil sama pemerintahan Belanda. Nah, kemudian Kartosuwiryo ini yang waktu itu ada di Jawa Barat itu merasa ini kita nggak bisa lagi nih percaya sama pemerintahan Indonesia. Akhirnya Kartosuwiryo ini ingin mendirikan sebuah pemerintahan yang berideologi Islam. Jadi ingin menggantikan ideologi bangsa Indonesia waktu itu menjadi ideologi Islam karena dia merasa kecewa terhadap pemerintahan yang waktu itu dianggapnya tidak becus mempertahankan wilayah, terutama wilayah yang ada di Jawa Barat. Tokoh utamanya Kartosuwiryo berhasil ditumpas dengan cara oleh TNI ya, namanya adalah Operasi Terpadu Pagar Betis. Kenapa disebut Pagar Betis? Karena pada waktu itu ibaratnya mengepung musuh dari segala penjuru ya. Dinamakan Pagar Betis. Kemudian yang berikutnya adalah DITI Jawa Tengah. Nah, kalau ini juga sama ya, kecewa terhadap perjanjian Renville. Jawa Tengahnya itu khususnya ada di daerah Pekalongan, Brebes, dan juga Tegal. Tokohnya berbeda, tokohnya namanya Bapak Amir Fattah. Tujuannya sama, menggantikan ideologi Pancasila menjadi Islam. Kalau di ITI sama ya, semua tujuannya menjadi ideologi Pancasila digantikan Islam. Penumpasannya, kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanan Amir Fattah mudah ditaklukkan oleh TNI. Jadi waktu itu di daerah Pekalongan, Brebes, dan Tegal itu kurang mendukung perjuangan yang dilakukan oleh Amir Fattah ya. Tapi perjuangan yang dilakukan Amir Fattah ini bukan perjuangan yang baik karena ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan Islam. Intinya penumpasannya berhasil ditumpas oleh TNI. Yang berikutnya Sulawesi Selatan. Tokohnya ada Kahar Muzakar ya. Latar belakangnya apa? Kecewa para pejuang bekas gerilya kemerdekaan atau biasa disebut KGSS terhadap pemerintah dalam membentuk tentara republik. Nah, jadi di Sulawesi Selatan itu waktu itu ada kumpulan para pemuda yang ketika Indonesia merdeka itu mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Nah, kebetulan mereka itu sama pemerintah tuh nggak dianggap, malah mereka itu nanti akan disingkirkan. Dan ketika pemerintahan membentuk tentara Indonesia, mereka tuh banyak yang tidak dimasukkan ke dalam tentara Indonesia itu. Sehingga mereka kecewa, kemudian dipelopori oleh Kahar Muzakar, mereka melakukan yang namanya pemberontakan. Kemudian yang berikutnya di Kalimantan Selatan. Tokohnya ada Ibnu Hajar ya. Latar belakangnya apa? Ini sebenarnya hampir sama seperti yang tadi, tetapi namanya ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi ALRI ini dianggap juga oleh pemerintah itu tidak dimasukkan ke dalam Angkatan Laut Republik Indonesia yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi mereka merasa kecewa dan merasa bahwa pembentukan ALRI yang ada di Kalimantan Selatan itu kurang adil. Sehingga dipelopori oleh Ibnu Hajar, mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintah khususnya di daerah Kalimantan Selatan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan Islam. Kemudian yang berikutnya ada
Oke, Ibu lanjutkan. Kemudian yang berikutnya ada di Aceh. Yang di Aceh ini dipelopori oleh seorang tokoh namanya Daud Bereh, ya. Latar belakangnya apa? Kekecewaan atas pemerintah yang menurunkan keistimewaan Aceh yang diturunkan di bawah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950. Baru tahun 1959 Aceh secara resmi menjadi daerah istimewa. Jadi ya, ketika mungkin kalian bertanya-tanya ya, mungkin kemarin pas kalian kelas 11 itu ketika Indonesia merdeka itu keistimewaan itu kan cuma ada di daerah Jogja ya. Kenapa kok Aceh itu kan istimewa tapi kenapa waktu itu tidak disebut-sebut? Ya karena memang Aceh itu baru menjadi daerah istimewa itu 1959 ya. Nah, waktu itu sekitar tahun 48 sampai 65 itu Daud Bereh ini merasa kecewa atas pemerintah yang menurunkan keistimewaan Aceh itu di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kenapa kita tidak istimewa malah diturunkan? Kemudian baru setelah mereka nanti memberontak, itu akhirnya tahun 59 itu mereka nanti akan dijadikan resmi menjadi daerah istimewa Aceh. Nah, kemudian Daud Bereh ini juga terinspirasi dari pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo yang ada di Jawa Barat. Sama tujuannya, tokohnya adalah Daud Bereh. Kemudian yang berikutnya, nah kalau yang di ITII tadi itu hampir sama ya tadi semua latar belakangnya. Kalau G30 SPKI ini pemberontakan tahun 65 dan di antara pemberontakan yang lain, pemberontakan G30 SPKI ini pemberontakan yang paling besar, parah, korbannya banyak, bahkan masih menjadi misteri dalangnya sampai sekarang. Jadi mungkin Ibu akan lebih lama membahas yang G30 SPKI. Tokoh utamanya ini tadi ya yang Ibu sebutkan yang berhasil lolos tadi di Madiun 48 namanya adalah DN Aidit. Secara garis besar dulu. Latar belakangnya itu adalah keinginan PKI untuk berkuasa di NKRI atau di Indonesia. Jadi ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan komunis. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di tahun-tahun 64-65 itu di Indonesia itu ada 3 kekuatan besar. Nanti kita akan membahas ini lagi di materi berikutnya. Ya, ada 3 kekuatan besar yaitu TNI Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia, dan Presiden pada waktu itu yaitu Pak Soekarno. Nah, TNI Angkatan Darat itu jelas ya, TNI itu adalah orang yang nasionalis atau setuju dengan Pancasila. Kemudian ada PKI, itu ya jelas ideologinya partainya yaitu komunis. Kemudian ada Pak Soekarno sebagai presiden. Nah, Pak Soekarno itu dekat dengan PKI juga dekat dengan TNI. Nah, di tengah-tengahnya ada Pak Soekarno. TNI, nasionalis, PKI, komunis. Kemudian PKI ini membuat sebuah usul kepada pemerintahan pada waktu itu, yaitu ingin membentuk yang namanya Angkatan Kelima. Ya, karena PKI ini mencurigai para TNI itu adalah mereka tuh pemimpin-pemimpin yang suka melakukan korupsi. Nah, kemudian mereka mengusulkan kita bikin aja angkatan yang kelima karena di Indonesia itu kan ada 4 angkatan ya, angkatan laut, udara, darat, kemudian kepolisian. Nah, kemudian ingin membentuk angkatan yang kelima yaitu siapa? Yaitu PKI itu sendiri. Jadi PKI itu akan dipersenjatai menjadi angkatan yang kelima. Padahal yang namanya PKI itu adalah anggotanya pada itu sangat banyak dan anggotanya itu adalah para petani. Jadi TNI Angkatan Darat nggak setuju loh, masa pengikutnya sebanyak itu kok mau dipersenjatai, mau jadi apa Indonesia nanti. Nah, kemudian terjadilah apa istilahnya permusuhan yang sengit antara TNI versus PKI. Kemudian ada isu juga bahwa Angkatan Darat itu tengah mempersiapkan kudeta. Nah, jadi banyak isu yang melanda Indonesia pada tahun itu. Nah, Soekarno sendiri punya sebuah ideologi atau
yang namanya itu Nasakom. Nasnya itu adalah nasionalis, A-nya itu agama, Kom-nya itu komunis ya. Diingat-ingat nasionalis, agama, komunis. Jadi Pak Soekarno pada tahun itu ingin menjalankan tiga ideologi dalam satu negara, yaitu nasionalnya ada Pancasila, agamanya juga ada, waktu itu dipelopori oleh agama Islam ya. Kemudian komunisnya juga ada. Jadi kita berjalan tiga ideologi di Indonesia bisa, yaitu menurut Pak Soekarno. Tapi kenyataannya tidak bisa. Waktu itu komunis sangat mendominasi. Kemudian akhirnya nanti terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI itu, yaitu tanggal 30 ya, yang kita kenal sebagai gerakan 30 September PKI. Yang korbannya sangat banyak ya. Itu penjelasan singkatnya, karena kalau kita membahas PKI ini sebenarnya sangat luas, tapi nanti nggak selesai ya satu pertemuan. Nah, secara singkatnya itu ya. Kemudian siapa sih sebenarnya pelaku dari G30 SPKI? Nah, kalau kalian tanya ke Ibu, Bu sebenarnya siapa sih pelakunya? Itu Ibu tidak bisa menjawab secara pasti, oh pelakunya itu PKI, Angkatan Darat, ataupun yang lainnya. Jadi di dalam buku yang sudah kalian terima, atau mungkin yang sudah ada meminjam itu, disebutkan di situ ada 6 teori. Jadi kalau, 7 ya, ada 7 teori. Jadi Ibu bisa menjelaskan 7 teori ini, tapi kalau ditanya dalangnya siapa, Ibu nggak bisa jawab. Ibu bisa menjelaskan teori-teorinya ini ya. Karena semua teorinya ada plus dan minusnya masing-masing. Yang pertama itu merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Nah, mungkin kalian supaya lebih jelas lagi sambil menyimak buku di situ ya. Di situ sudah dijelaskan secara detail. Jadi di tubuh Angkatan Darat itu ada perselisihan gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Angkatan Darat yang si ini itu suka melakukan korupsi, yang ini suka melakukan korupsi. Nah, di antara mereka sendiri ingin menjadi pengganti Pak Soekarno. Nah, kemudian akhirnya mereka melakukan kudeta terhadap pemerintahan. Kemudian yang kedua, dalam G30 SPK itu adalah Central Intelligence Agency ya, atau CIA ini ya. Nah, ini miliknya Amerika Serikat ya, mata-mata Amerika Serikat, Badan Intelijen Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia pada waktu itu melalui agen ganda gitu ya. Kemudian kenapa sih Amerika ini ikut campur gitu ya? Karena pada waktu itu Amerika Serikat itu sangat menginginkan yang namanya tambang emas yang ada di Papua, yaitu Freeport. Jadi waktu itu minta kepada Pak Soekarno gitu ya, Pak, saya boleh nggak ngolah tambang emas itu? Tapi Pak Soekarno menjawabnya dengan cara halus tapi menusuk gitu ya. Jawabannya Pak Soekarno, oh boleh-boleh saja nanti kamu olah, tetapi kamu ambil boleh, tetapi nanti kalau presidennya bukan saya gitu. Nah akhirnya Amerika Serikat tersinggung ya. Oh berarti kalau presidennya Pak Soekarno nggak boleh. Berarti kan kalau presidennya bukan Pak Soekarno bisa diambil. Nah akhirnya Amerika Serikat ini memutuskan untuk ya satu-satunya cara adalah kita harus menghilangkan Pak Soekarno. Nah seperti itu ya. Silakan nanti kalian bisa cari teori seperti itu di internet, ada ya penjelasannya lebih lengkapnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pertemuan, maaf, di sini pertempuran. Pertemuan yang benar ya, pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Jadi Inggris dan Amerika Serikat itu punya kepentingan yang sama di Indonesia untuk mengamankan kepentingan mereka di Indonesia, kemudian mereka bekerja sama, kemudian mereka melakukan penyusupan kepada orang-orang yang ada di Indonesia dan akhirnya nanti mereka memanfaatkan situasi yang tengah terjadi di Indonesia, yaitu memang benar kalau perseteruan antara Angkatan Darat dan PKI, kemudian mereka masuk di dalamnya seperti yang dilakukan oleh Amerika. Kemudian yang keempat, Soekarno adalah dalang G30. Loh, kok Pak Soekarno dalangnya? Nah, ternyata Pak Soekarno ini ketika G30S itu hari berikutnya itu ya, keesokan harinya itu
banyak para masyarakat itu mereka melakukan protes. Yang keempat, dalangnya adalah Soekarno. Jadi ketika keesokan harinya setelah peristiwa G30 itu banyak yang demo sama Pak Soekarno kalau Pak, maka sudah kami bilang dari dulu yang namanya PKI itu nggak boleh ada di Indonesia. Kenapa harus ada Nasakom? Tapi ternyata Pak Soekarno disuruh bubarin PKI itu nggak mau. Karena menurut Pak Soekarno tuh tahu bahwa peristiwa itu bukan didalangi oleh PKI karena Soekarno sudah tahu ada orang lain yang dibalik semua peristiwa ini. Jadi Soekarno, oh berarti kalau Pak Soekarno nggak mau membubarkan PKI, dalangnya adalah PKI. Mereka berasumsi seperti itu. Kemudian tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa ini. Jadi ada juga yang membuat teori tidak ada dalang tunggalnya. Jadi semuanya itu berperan dalam peristiwa ini. Kemudian yang keenam, dalangnya adalah PKI sendiri. Ya, kalau dilihat beberapa bukti memang juga merujuk kepada PKI karena memang peristiwa ini kan dipicunya ya karena adanya Partai Komunis Indonesia itu. Jadi banyak yang menunjuk kepada PKI adalah pelakunya. Apalagi zaman ketika Orde Baru dipimpin oleh Pak Soeharto, bahkan waktu itu sudah disahkan PKI itu dalangnya gitu. Baru muncul teori-teori seperti ini itu ketika Orde Baru sudah berakhir. Kemudian yang ketujuh dalangnya adalah Pak Soeharto. Nah ini yang terakhir ini buktinya juga ada ya, di mana Soeharto pada waktu itu juga termasuk angkatan darat ya, tetapi yang paling junior atau yang masih pemula atau masih kecil di antara bapak-bapak angkatan darat yang lain. Nah, pada waktu itu kan angkatan darat yang lain itu meninggal ya, dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya itu. Tetapi yang berhasil lolos kan Ahmad Yani itu, kemudian Ahana Nasution, kemudian sama Pak Soeharto. Nah, kenapa kok Pak Soeharto juga tidak dimasukkan ke sumur lubang buaya? Nah, ternyata ada teori yang mengatakan kalau Soeharto itu dimanfaatkan oleh Amerika Serikat gitu ya. Kemudian nanti Pak Soeharto akan mendapat imbalan gitu ya. Imbalannya apa? Dia akan diangkat dibantu menjadi presiden, tetapi Amerika Serikat harus menerima Freeport ketika Pak Soeharto menjadi presiden. Kemudian ini penjelasan yang bisa memperjelas kalian. Kalian bisa baca di sini tentang Inggris yang ikut andil gulingkan Soekarno yang bersama dengan Amerika Serikat tadi ya. Kemudian ini adalah kemarin Ibu sudah ada di PPT Ibu yang kemarin ya. Dan ini yang belum. Nah, ini adalah ketika setelah peristiwa G30 itu ini adalah pembasmian kepada para pengikut G30. Jadi pembasmiannya itu dengan cara seperti ini ya, ada yang digantung di hadapan orang banyak, mereka diikat, terus akhirnya mereka nanti akan ditusuk dengan bayonet dari belakang, bahkan sebelum mereka meninggal mereka sudah disuruh menggali kuburnya sendiri ya, dan ini diarak-arak keliling kampung gitu. Jadi sebenarnya lebih kejam pembasmian terhadap G30 pengikut PKI sendiri daripada peristiwa G30-nya. Ini sesudah peristiwa G30 SPKI ya. Kemudian yang berikutnya pemberontakan APRA di Bandung. Pemberontakan APRA di Bandung ini dipelopori oleh seorang tokoh namanya Raymond Westerling. Dia itu adalah seorang Belanda kalau kalian lihat wajahnya, bukan orang pribumi. Nah, karena dia itu adalah dulu-dulunya dia itu adalah orang yang menjadi tentara ya, tapi dia tentaranya Belanda ya. Nah, dia itu waktu itu ada di Bandung. Ya, jadi Bandung itu disebut tanah Pasundan kan ya. Kita lihat latar belakangnya. Ketidakpuasan KNIL dengan pembentukan APRIS di Jawa Barat. Jadi KNIL itu adalah tentaranya Belanda ya. Jadi termasuk di dalamnya itu ada Raymond itu. Nah, kemudian di Jawa Barat itu akan dibentuk APRIS. APRIS itu angkatan seperti TNI gitu di Jawa Barat. Nah, kemudian si APRIS ini nanti akan dimasukkan ke Jawa Barat, padahal di situ tuh masih ada tentara Belanda.
Nah, akhirnya nanti tentara Belandanya itu disuruh pergi tapi tidak mau ya, karena merasa ketika agresi militer 2 itu kan kami sudah menguasai kota Bandung. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran di situ ya, di mana APRA ini ya ingin mempertahankan keberadaan Pasundan sebagai negara federal. Negara federal itu negara di dalam negara. Jadi oke ada Indonesia di situ, tetapi saya juga akan masuk menjadi bagian di dalam wilayah Indonesia atau yang disebut Tanah Pasundan, yang Bandung itu sendiri yang ingin merdeka tetapi di bawah negara bagian Indonesia. Kemudian berhasil ditumpas caranya dengan melakukan tekanan terhadap pemimpin tentara Belanda dan operasi militer. Kemudian yang berikutnya Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Tokohnya adalah Andi Aziz ya. Ini orangnya latar belakangnya adalah penolakan terhadap masuknya pasukan APRIS dari unsur TNI ke Sulawesi Selatan. Ini hampir sama seperti yang tadi. Penumpasannya dengan cara mengirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Kemudian Republik Maluku Selatan. Nah, ini ingin mendirikan sebuah negara sendiri ya, memisahkan diri dari NKRI dengan membentuk atau mempertahankan negara Indonesia bagian timur. Ini kan ada di wilayah bagian timur. Tokohnya adalah Sumokil ya, maaf tertutup. Sumokil ya, Sumokil. Penumpasannya dipimpin oleh Kolonel Kawilarang dengan operasi militer. Tetapi ada korbannya itu ada Slamet Riyadi dan Suidiarto. Kemudian PRRI dan Permesta. Tokohnya adalah Ahmad Hussein ya. Supaya kalian mengenal ini wajahnya itu mirip seperti komedian siapa itu Panji ya. Latar belakangnya kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Dan juga masalah otonomi daerah dan perimbangan anggaran keuangan. Kemudian akhirnya mereka nanti akan membentuk Dewan Banteng, Dewan Gajah, Garuda, dan juga Manguni. Tujuannya adalah tuntutan otonomi daerah. Berhasil ditumpas dengan cara operasi Merdeka, dipimpin oleh Kolonel Rukminto Hindraningrat. Ya, kemudian di dalam peristiwa ini ada satu hal yang penting yaitu ada seorang tokoh namanya Allen Pope ya, yang dia itu siapa? Dia itu adalah mata-mata Amerika Serikat yang ketika ada peristiwa penumpasan terhadap peristiwa PRRI Permesta ini, dia tuh lagi ngendarain pesawatnya. Nah, pesawatnya itu tertembak oleh TNI Indonesia. Kemudian setelah ditangkap, loh kok ada orang Amerika di sini? Berarti Amerika Serikat apa? Ikut campur terhadap urusan bangsa Indonesia. Nah, waktu itu Amerika Serikat kemudian meminta maaf kepada pemerintahan Indonesia dan akhirnya nanti Allen Pope sama Soekarno akan ditukar dengan 10 pesawat Hercules. Dan itu adalah 10 pesawat Hercules yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pertama kali hasil pertukaran Allen Pope dengan Amerika Serikat. Kenapa Allen Pope ini begitu berharga bagi Amerika Serikat? Ya jelas dia berharga karena dia mata-mata kalau dia sampai diambil Indonesia, berarti dia nanti bisa membongkar banyak rahasia. Tapi kenapa Pak Soekarno tidak memilih mendapatkan rahasia daripada lebih memilih pesawat-pesawat itu? Karena ternyata Pak Soekarno lebih memilih pesawat itu untuk digunakan membebaskan Irian Barat yang pada waktu itu masih di tangan Belanda. Materi ini akan kita bahas di bab berikutnya. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir adalah persoalan negara federal dan BFO. Nah, jadi negara federal itu adalah negara-negara yang ingin mendirikan negara sendiri tetapi di bawah bangsa Indonesia. Jadi negara Commonwealth ya atau negara bagian. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Tidak ada PR, nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan penjelasan serta tugas yang lainnya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan via WA ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.